Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bun Nung ya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun pembelajaran kita masih daring, tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tetap bersabar ya nak. Tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, kembali Ibu mau mengingatkan kepada kalian, pasti kita sudah mempelajari apa sih hak, tanggung jawab, dan kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Dan apa sih makna proklamasi bagi kemerdekaan Republik Indonesia? Pasti kalian ingat kan? Dan di sini juga kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, banyak sekali kan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan kegiatan mengamati gambar Kampung Damai, kalian diharapkan dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan kegiatan membaca berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kemudian, dengan mempelajari ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, kalian diharapkan juga dapat menyebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, kamu dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul bacaan. Baik anak-anak, kita langsung belajar saja ya. Materi yang pertama adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini akan dijelaskan oleh sahabat kita, Excel. Silakan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Excel dari kelas 6B dari SDN Pekanjaya 4. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, di antara lainnya sebagai berikut. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. 4. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian mendengarkan video dari sahabat kita Excel, Ibu harapkan kalian lebih mengerti makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalian juga dapat membaca kembali wacana yang ada di buku tema halaman 4 dan 5 untuk lebih memahami kembali apa sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian, ayo berlatih. Ada di halaman 5, 1-4 pertanyaan untuk lebih memahami kembali apa saja sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan kita memahami teks wacana tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, jadi kita lebih memahami kembali tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, untuk lebih memahami kembali, kita amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai sebagai berikut. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ketiga,
Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Nanti kalian isi jawabanmu, ditulis di buku tulis ya nak. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan halaman 11 ya. Di sini kalau kita perhatikan pada halaman 11 ada perbedaan pada kedua gambar tersebut. Kemudian tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Dan tahukah kamu apa itu pubertas? Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik sekunder mulai muncul. Perubahan fisik yang paling terlihat ialah terjadinya kematangan pada organ seksual untuk mencapai kepada kemampuan reproduksi. Nah, Ibu akan membahas ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, produksi keringat bertambah. 2. Biasanya laki-laki yang sudah mengalami pubertas akan mengalami mimpi basah. 3. Terjadinya perubahan suara, yaitu suara menjadi lebih berat. Mulai tumbuh jerawat baik di area wajah maupun badan. Kemudian tinggi laki-laki juga akan bertambah tinggi dan terbentuknya otot-otot pada tubuh. Dan mulai tumbuhnya rambut pada wajah. Juga mulai tumbuh jabun dan rambut di area organ-organ tertentu juga mulai tumbuh. Dan Ibu juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan. Wanita ketika mengalami pubertas yang dialami pertama kali adalah menstruasi, yaitu masa-masa mens bagi perempuan, menandakan bahwa itu adalah masa ketika dia mulai mengalami pubertas. Kemudian mulai tumbuh jerawat pada area wajah, payudara juga membesar, tumbuh rambut di organ-organ tertentu, kemudian produksi keringat mulai bertambah banyak, tinggi badan serta panggul mulai membesar. Itu adalah salah satu ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pubertas, ciri-ciri pubertas bagi laki-laki dan perempuan, Ibu harapkan kalian dapat menyikapi bagaimana cara menghadapi masa-masa pubertas dan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dan diri kalian masing-masing untuk menghadapi masa-masa pubertas. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah proklamasi maknanya yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan juga sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional dan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi diharapkan setelah kalian mengetahui makna proklamasi, kalian lebih memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara Indonesia. Dan pada pembelajaran ini juga kita mempelajari ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Jadi diharapkan pula kalian dapat menghadapi ketika masa-masa pubertas datang kepada kalian, dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan diri kalian ketika pada masa pubertas. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari. Kita juga akan kembali membahas tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta kita akan mencari
kata kunci pada sebuah teks. Oke, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, besok kita akan berjumpa kembali. Jangan lupa ya nak, besok kembali kita akan mempelajari di PB2, yaitu tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, dan kita akan mencari perbedaan pada kedua gambar yang akan nanti ibu sajikan. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara mencari kata kunci pada sebuah judul bacaan. Dan yang terakhir, kita juga akan mempelajari interval nada. Bagaimana, penasaran kan? Nah, ibu harapkan walaupun dalam kondisi daring, tapi kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Oke sayang, ibu mohon maaf ya apabila terdapat banyak kekurangan, dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.